Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video IT tutorial. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai IT tutorial, yaitu kita akan membahas tentang IPv6. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu apa itu IPv6. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai IPv6 dan saya akan memberikan konfigurasi basic seperti memasukkan IPv6 ke interface, loopback, dan melakukan static routing menggunakan IPv6. Oke, namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IPv6. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, rumornya di dunia jaringan adalah bahwa IP versi 4 atau IPv4 akan segera habis. Nah, jadi dibuatlah IPv6. Kenapa? Karena IPv4 hanya memiliki 32 bit subnet, sementara IPv6 memiliki 128 bit subnet yang menjadikan slot IP address yang dimiliki oleh IPv6 itu sangat banyak. Ya, bisa teman-teman lihat di layar, itu ada 340 berapa ini? Kuadrillion, triliun. Oke. Namun IPv6 memiliki kekurangan adalah yaitu baru beberapa protokol saja yang support untuk menggunakan IPv6 seperti contohnya OSP versi 3, EGRP, ARP telah diupdate menjadi NDP, Network Discovery Protocol, RIP-NG atau RIP Next Generation, dan MPBGP atau Multi BGP. Nah, jadi baru protokol-protokol tersebut saja yang support menggunakan IPv6. Oke, untuk IPv format dan setting utamanya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke konfigurasi basic IPv6, yaitu memasukkan IPv6 ke interface dan loopback dan melakukan static routing menggunakan IPv6. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke labnya ya. Nah untuk lab kali ini karena hanya static routing, jadi kita hanya menggunakan 3 router saja. Jadi simpel-simpel aja. Oke, langkah yang pertama adalah sama seperti IPv4, yaitu kita memberikan IP address ke routernya ke setiap interface, lalu memberikan IP loopback, lalu yang terakhir kita langsung eksekusi static route-nya. Oke, langsung nanti kita mulai. Pertama kita mulai dari router 0 atau router paling kiri. Nah, kita masuk ke CLI, kita masuk ke routernya. Nah, langkah yang pertama karena IPv6 ini bersifat apa ya, kayak dia hanya secondary, hanya cadangan saja. Jadi kita harus mengaktifkan mode IPv6-nya dulu supaya router bisa langsung menggunakan IPv6-nya. Nah, jika kita tidak mengaktifkan fitur tersebut, nah maka jika ada IPv4 di router ini, maka router akan mengutamakan IPv4 dan jadinya router akan menggunakan IPv4-nya sebagai IP address lama. Oke, untuk mengaktifkannya sangat mudah. Kita hanya perlu mengetik IPv6 unicast routing. Oke, nah, hanya seperti itu. Ya sudah otomatis aktif ya. Nah, setelah itu kita masuk ke interface-nya. Nah, oke, teman-teman, mohon maaf ini saya lupa memberikan IP address. Sebentar ya, saya beri IP address dulu. Untuk IP network di sela-sela antara router 0 dan router 1 itu 11 double titik baru hostnya. Nah, di sela-sela antara router 1 dan router 2 itu 22 double titik baru host. Untuk IP loopback-nya ya 1 double titik 1, 2 double titik 2, dan 3 double titik 3. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai dari router 1. Kita masuk ke interface-nya FA 0 per 0. Lalu untuk memasukkan IPv6 kita harus mengaktifkan mode IPv6-nya di setiap interface dulu ya. Jadi kita aktifkan saja langsung IPv6 enable. Ya sudah. Lalu kita lanjut untuk memasukkan IPv6 address-nya ke interface ini, yaitu 11.1 untuk hostnya, lalu prefix-nya kita pakai 64. Oke, sudah. Lalu kita aktifkan untuk interface-nya supaya interface-nya aktif. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita memasukkan untuk IP loopback-nya. Kita masuk ke LO0. Habis itu kita masukkan, pertama kita aktifkan dulu IPv6 enable, lalu IPv6 address yaitu 1.1.1/128.
Oke, untuk IP loopback sudah, untuk IP interface sudah, dan mengaktifkan mode IPv6 di router paling kiri atau router 0 di sini juga sudah. Oke, kita lanjut ke router tengah ya. Kita lanjut ke router tengah teman-teman. Caranya sama, kita masuk ke config terminal, mode config. Habis itu kita langsung mengaktifkan untuk IPv6 unicast routing. Kita masuk ke interface 0 per 0 dulu. Kita aktifkan IPv6-nya. Kita masukkan IPv6 address-nya yaitu 11.2.2/64. Kita exit. Kita lanjut lagi ke interface sebelah yaitu 0 per 1. Kita aktifkan IPv6-nya dan kita masukkan IPv6 address-nya yaitu di sini 22 hostnya kita kasih 2/64, kita enter lalu kita no sh. Nah ini untuk interface yang 0 kita lupa no sh ya, jadi belum up, kita no sh kembali. Oke, di sini sudah hijau untuk label interface-nya, itu sudah up. Nah sekarang yang terakhir kita lanjut ke loopback ya, interface loopback IPv6 enable IPv6 address yaitu 2.2/128. Oke, untuk konfigurasi IP address di router tengah juga sudah selesai, sudah komplit. Kita lanjut ke router paling kanan. Oke, langsung saja masuk ke mode global, mode config. Kita aktifkan IPv6 unicast routingnya. Kita masuk ke interface FA 0 per 0. Kita aktifkan IPv6-nya. Kita masukkan IPv6 address-nya itu 22.2 hostnya 1/64. Lalu kita no shutdown. Oke, di sini interface-nya sudah aktif. Kita lanjut ke loopback, interface loopback. Kita aktifkan IPv6-nya. Kita masukkan IPv6 address-nya untuk loopback-nya yaitu di sini 3/128. Oke, maaf salah ketik. /128 kita enter sudah. Nah, maka kita sudah memasukkan IP address, IP loopback, IP interface, dan mengaktifkan IPv6 unicast routing di ketiga router di topologi di sini ya, di lab kali ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita langsung masuk ke static route IPv6. Caranya mudah sama seperti static route biasa, yaitu IPv4. Kita hanya perlu memasukkan komen IPv6 route. Setelah itu kita masukkan IP tujuan. Nah, untuk IPv6 ini dia tujuannya memakai IP loopback. Loopback dari router tujuan. Lalu di sini dia menggunakan gateway-nya yaitu seperti biasa IP interface tangganya, seberangnya. Oke, langsung saja kita berarti di sini hanya perlu mengonfig di router kiri, paling kiri router 0, dan router paling kanan itu router 2. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai dari router paling kiri. Berarti IPv6 route, kita masukkan loopback tujuannya yaitu 3/128 dengan gateway 11.2. Oke, di sini IP static route di router kiri, di router paling kiri sudah selesai. Kita lanjut ke router paling kanan, caranya sama, IPv6 route. IP loopback tujuan yaitu 1.12.1/128 dengan gateway 22.2. Oke, di sini IP static route, routing static. Di lab kali ini komennya sudah kita selesai masukkan ya. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengecek apakah static route ini sudah masuk ke routing table atau belum. Nah, untuk mengeceknya sama, cuma beda komen saja yaitu kalau biasanya kan 2SH IP route. Nah, kalau IPv6 ini dia ada tambahan 2SH IPv6 route. Oke. Langsung saja kita cek 2SH IPv6 route. Dan di sini sudah bisa kita lihat untuk static dia flagnya S. Dan di routing table sini sudah tersedia flag S dengan IP tujuan atau IP yang dikenalkan adalah loopback dari router paling kanan atau router 2 yaitu 3/3/128.
Oke, berarti berarti static routing static pada lab kali ini sudah berhasil. Nah, kita cek di router sebaliknya juga. Do SH IPv6 row. Oke, di sini juga sudah terlihat ya static flag S dengan IP yang dikenalkan yaitu 1.12.1/128 yaitu IP loopback dari router 0. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk tutorial ya, static root pada lab kali ini. Tadi sudah terlihat di routing table yaitu sudah ada status static, ya. Berarti static root pada pada lab kali ini sudah berhasil. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.